Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Datala dengan digit NIM terakhir 007 dari SI 2023A. Analisis keamanan jaringan wireless LAN menggunakan metode honeypot. Latar belakang: teknologi informasi jaringan komputer berkembang dengan sangat cepat dan fleksibel. Karena internet bersifat publik, informasi dapat tersebar dengan mudah. Oleh karena itu, orang yang tidak bertanggung jawab dapat menggunakan sifat publiknya untuk melakukan serangan yang berpotensi mengancam privasi informasi. Proses yang dikenal dengan keamanan jaringan adalah mencegah seseorang melakukan pelanggaran untuk mengakses atau menggunakan jaringan dan komputer secara ilegal. Salah satu jenis perlindungan jaringan yang mampu mendeteksi serangan adalah honeypot. Honeypot adalah sumber data penting untuk keamanan jika sistem diserang atau disusupi. Honeypot dasarnya adalah alat untuk mendapatkan informasi dari penyerang. Honeypot menyerang dan memeriksa dalam sistem. Untuk menganalisis honeypot, maka dibuatlah proposal ini dengan judul Analisis Keamanan Jaringan Wireless LAN dengan Metode Honeypot. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengimplementasikan MHN untuk keamanan jaringan data wireless dengan metode honeypot. Yang kedua, mendeteksi serangan keamanan jaringan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor krisis yang mempengaruhi keberhasilan implementasi metode honeypot untuk keamanan jaringan wireless LAN. 3. Manfaat penelitian. Yang pertama, ada kontribusi terhadap literatur keamanan jaringan yang diharapkan menambah literatur keamanan jaringan dengan menyediakan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana metode honeypot dapat diterapkan secara efektif dalam menganalisis keamanan jaringan wireless LAN. Yang kedua, ada perbaikan sistem keamanan yang dapat memberikan manfaat langsung dalam perbaikan sistem keamanan jaringan wireless LAN di organisasi dan juga institusi. Yang ketiga, ada meningkatkan keterampilan profesional mahasiswa dan juga profesional keamanan informatika dapat mengambil manfaat langsung dari penelitian ini dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang metode keamanan. Batasan istilah. Yang pertama, ada analisis, adalah usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen yang lebih kecil. 2. Keamanan adalah upaya untuk mengamankan sesuatu, apakah itu negara, individu, kelompok etnik, lingkungan hidup, atau bahkan keberlangsungan planet bumi itu sendiri. Yang ketiga, ada jaringan komputer, adalah sistem yang terdiri dari komputer, software, dan perangkat jaringan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, ada wireless LAN, adalah jenis jaringan komputer yang digunakan udara untuk mengirim data atau informasi, diolah kemudian dikirim ke lokasi melalui gelombang radio. Yang kelima, ada honeypot, adalah suatu sistem yang dirancang untuk diserang atau disusupi seperti sistem produksi asli. Selanjutnya adalah landasan teori. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer otonom yang berkomunikasi melalui protokol komunikasi. Mereka dapat berbagi informasi, program, printer, hard disk, dan perangkat keras lainnya. Jaringan ini menggunakan frekuensi radio atau RF dan juga infrared radio atau IR sebagai media transmisi untuk memberikan koneksi jaringan kepada semua pengguna di area tertentu. Privacy, integrity, authentication, access control, dan non-repudiation adalah beberapa aspek keamanan komputer. Sementara untuk aspek ancaman ada interruption, interception, mediation, dan juga fabrication. Serangan pada keamanan jaringan ada port scanning, DOS, DDoS, dan juga brute force. Honeypot. Sumber sistem informasi yang disebut dengan honeypot biasanya dirancang untuk mendeteksi dan juga menjebak dalam upaya penetrasi sistem. Tujuan honeypot diantaranya adalah production honeypot dan juga research honeypot. Jenis penelitian. Peneliti menggunakan pola deskriptif karena jenis masalah yang dibahas pada penelitian ini. Penelitian deskriptif menurut Ari Kunto 2005
dilakukan dengan tujuan mendapat informasi tentang status gejala ini. Penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu, sebaliknya hanya berfokus pada apa yang terjadi dengan variabel, gejala, atau keadaan tertentu. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Andreas, Botgan, dan Taylor 1975, metode pendekatan kualitatif adalah metode pendekatan yang menghasilkan data deskriptif tentang orang atau perilaku mereka yang dapat diamati. Setelah mengetahui hal ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif berguna untuk memahami fenomena yang dihadapi subjek penelitian, seperti perilaku dan tindakan yang mereka uraikan. Sumber data penelitian. Yang pertama ada data primer. Menurut Sugiono, data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki. Sedangkan menurut Yani Supriya, data primer adalah data yang bersumber dari internal yang didapatkan secara langsung melalui pelaksanaan observasi, yaitu pengamatan secara langsung dan lain-lain. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner serta wawancara terhadap mahasiswa prodi sistem informasi di Universitas Negeri Surabaya. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan dan berbagai sumber lainnya, seperti surat-surat pribadi, buku harian, notulen rapat kelompok, hingga dokumen resmi dari berbagai lembaga pemerintah. Sumber sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi organisasi, tesis, hasil penelitian, studi restoris, dan juga hasil survei. Teknik pengumpulan data. Proses pengumpulan data sangat penting untuk penelitian, dan seseorang peneliti harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukannya, agar mereka dapat mendapatkan data yang benar. Tahap pengumpulan data harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prosedur dan karakteristik penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini berasal dari wawancara kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari responden melalui pertanyaan tertulis. Kuesioner tidak diharuskan penanya untuk berbicara secara langsung dengan narasumber. Berbeda dengan wawancara yang biasa yang dilakukan tatap muka, penelitian ini menggunakan jenis kuesioner Google Form, di mana responden harus menjawab pertanyaan melalui situs web. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses mencari dan juga menyusun data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis. Proses ini mencakup pengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam subunit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami orang lain dan diri sendiri. Analisis data adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan ilmiah dengan menggabungkan data yang telah diperoleh dan divalidasi dengan dasar teori yang relevan dengan data penelitian. Sekian dari saya, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.